Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bualemo, memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bapak PLH SMA Negeri 1 Lupi. Terima kasih atas kesempatan Bapak untuk saya wawancarai dengan agenda wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan sesuai dengan dilema etika sebagai pemimpin di sekolah. Jadi Pak, sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak, sekitar 8 pertanyaan Pak. Jadi Bapak, jadi wawancara kita ini santai saja Pak, jadi insya Allah berjalan yang lancar. Bapak sudah siap ya Pak? Pertanyaan pertama Pak, mengenai pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang sering Bapak temui di sekolah? Apa caranya Bapak mengidentifikasi kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan wawancara kebijakan dan dilema etika kaitannya dengan pengambilan keputusan. Beberapa kasus yang mungkin bisa kita temukan terkait dengan hal itu, misalnya sekolah dalam mengambil keputusan tertentu dan ada polemik yang terjadi di antara sesama rekan-rekan kerja, dan itu biasanya memang terjadi setelah situasi atau waktu pengambilan keputusan itu dilakukan. Biasanya memang terjadi di forum-forum percakapan yang sifatnya lebih terbatas. Ada ketidaksetujuan atau ada perbedaan pendapat terhadap beberapa keputusan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Jadi, terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama tadi, jawaban pertama. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama Pak itu untuk kasus-kasus yang memiliki seperti dua kepentingan Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dengan dua kepentingan tersebut Pak? Terhadap berbagai persoalan seperti itu, tentu sekolah harus dalam hal ini sebagai kepala sekolah atau sebagai personal yang dipercayakan untuk mewakili pimpinan atau kepala sekolah mendiskusikan kembali apa yang telah diputuskan dengan berdiskusi dengan semua pihak yang terkait dengan itu. Dan di dalam diskusi itu tentu kita menyampaikan kembali seberapa besar urgensi atau pentingnya keputusan itu terhadap kemajuan sekolah atau kepentingan sekolah di masa-masa yang akan datang. Jadi intinya berdiskusi kembali atau mengundang kembali pihak-pihak yang dianggap terkait berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil. Oke Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang Bapak bisa lakukan selama ini untuk memecahkan atau dalam suatu pengambilan keputusan? Mungkin Bapak punya langkah-langkah tertentu. Pertama tentu mempelajari keputusan atau dasar-dasar yang diambil untuk kemudian bisa menghasilkan keputusan itu. Apa dasar hukumnya, kemudian kemanfaatan keputusan itu terhadap kepentingan sekolah tentunya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga kemudian keputusan yang diambil oleh sekolah bisa mengakomodasi atau bisa memenuhi kepentingan atau kebutuhan semua pihak yang ada di sekolah.
sekolah atau satuan pendidikan. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi Pak? Yang pertama, selain berbicara dengan pihak-pihak yang terkait dari hati ke hati tentunya secara personal, mengundang kembali untuk berkomunikasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah selama ini juga telah memanfaatkan forum komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan, dan saya secara pribadi berpendapat bahwa forum komunitas belajar itu sejauh ini juga sepertinya telah memberikan kontribusi yang cukup efektif terkait dengan beberapa keputusan-keputusan sekolah atau satuan pendidikan yang selama ini memang biasanya cuma dilakukan atau diputuskan melalui forum rapat evaluasi atau rapat rutin secara periodik dalam 1 bulan. Berarti Bapak mengambil seperti forum-forum komunitas, Ya, forum komunitas kombel yang ada di komunitas sekolah, belajar yang ada di sekolah di satuan pendidikan. berarti dianggap efektif untuk Ya. menyelesaikan setiap kasus atau setiap pengambilan keputusan yang Iya. selalu diambil. Oke, terima kasih Pak. Jelas dalam pengambilan keputusan kan sering Bapak menemui banyak tantangan Pak ya. Kira-kira apa tantangan yang Bapak rasakan selama proses pengambilan keputusan tersebut mengenai kasus-kasus tentang dilema etika itu Pak? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan, kalau misalnya mengatakan mengakomodasi kepentingan semua pihak, itu tentu juga mustahil juga. Selalu ada pihak-pihak atau individu yang mungkin saja tidak berkenan atau tidak setuju terhadap keputusan-keputusan diambil. Tetapi tentu sebagai pihak yang dipercayakan untuk pemimpin sekolah misalnya, dalam kaitannya juga tugas sebagai pengambil keputusan di tingkat sekolah, tentunya hal itu harus perbedaan tetap menjadi sebuah keniscayaan, tetapi lagi-lagi kepentingan sekolah harus menjadi prioritas untuk di masa yang akan datang. Berarti lebih mementingkan kemanfaatan orang banyak ya Pak? Ya, selama ini kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, tentu ada pembicaraan atau diskusi kembali, dan alhamdulillah bisa diambil keputusan, dan teman-teman yang sebelumnya mungkin saja tidak sependapat akhirnya bisa bergabung dan memberikan dukungan secara penuh terhadap keputusan yang diambil oleh sekolah. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, mungkin Bapak memiliki seperti tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengatasi setiap kasus-kasus yang muncul di sekolah. Mungkin ada kiat-kiat atau apa seperti tata kelola atau jadwal tertentu yang Bapak terapkan dalam menangani kasus-kasus yang ada khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ada istilah mengatakan bahwa pemimpin itu harus bangun lebih cepat dan tidur lebih lambat dari orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang dipimpin. Oleh karena itu, setiap masalah atau keputusan yang akan diambil itu tentu juga dipelajari. Yang pertama, mungkin yang kita perlu pelajari adalah latar belakang setiap permasalahan itu, kemudian juga mempelajari beberapa solusi atau solusi alternatif untuk penyelesaian masalah-masalah itu. Berarti tidak ada jadwalnya Pak, tapi ada trik-trik tertentu. Persoalan jadwal memang secara tertulis mungkin tidak ada, tapi kita berusaha untuk preventif, artinya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, sebenarnya pihak sekolah sudah mengetahuinya lebih
terlebih dahulu sebelum masalah itu mungkin terekspos ke lingkungan luar sekolah. Maka sebaiknya memang harus diketahui terlebih dahulu oleh pimpinan dan semua warga yang ada di satuan pendidikan itu, sehingga bisa dicari solusi atau penyelesaian. Oke Pak, adakah seseorang Pak atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus tersebut? Mungkin ada seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak? Saya secara pribadi dalam terkait dengan pengambilan keputusan tentu saya sangat berterima kasih teman-teman yang ada di satuan pendidikan, yang ada di sekolah, cukup satu sama lain antara teman guru yang satu dengan yang lain, artinya saling memberikan respect yang positif. Artinya selalu ada ruang komunikasi untuk hal-hal misalnya dalam pengambilan keputusan, meskipun mungkin pengambilan keputusan itu tidak bisa juga mengakomodasi kepentingan semua pihak, tetapi ada ruang diskusi untuk kemudian semua pihak bisa secara berbesar hati, secara ikhlas untuk bisa menjadi bagian dari pelaksanaan keputusan-keputusan itu. Pertanyaan terakhir sudah ya Pak. Dari semua hal yang Bapak utarakan tadi, yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini, dan semua yang Bapak sampaikan tadi, apa pengalaman yang Bapak bisa sampaikan? Saya kira memang membangun komunikasi yang baik antara misalnya pemimpin dengan yang dipimpin itu perlu ditingkatkan terus, karena memang selama ini banyak masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu tidak bisa diputuskan atau dicarikan solusinya, karena memang juga komunikasi antara pimpinan misalnya dengan bawahan itu tidak terbangun dengan baik. Yang berikut mungkin masing-masing pihak itu harus berbagi tanggung jawab. Misalnya kalau kepala sekolah atau pimpinan tanggung jawabnya apa? Ada misalnya manajerial, kemudian ada kewirausahaan, ada supervisi. Kemudian di satu pihak juga guru harus juga teman-teman guru tentu juga harus mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya misalnya bukan hanya persoalan merencanakan, melaksanakan atau mengevaluasi pembelajaran, tentu juga ada tanggung jawab lain yang melekat di dalam pribadi masing-masing guru itu. Jadi intinya tugas kita selesai mengajar, selesai, sudah tidak ada tugas-tugas lain yang mungkin sangat juga berkaitan dengan tugas-tugas utama kita ketika berada di sekolah. Oke, terima kasih Pak telah meluangkan waktu dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan selalu berkolaborasi dengan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, dan saya banyak belajar dari apa yang sudah Bapak utarakan tadi. Kedepannya saya tetap berkomunikasi dengan Bapak, tetap mencari solusi dalam hal belajar. Jadi alhamdulillah ini adalah tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 Pak. Insya Allah dari apa yang semua Bapak jelaskan tadi akan saya catat, dan saya sering-sering banyak bertanya sama Bapak lagi ya. Oke, terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan Pak. Demikian wawancara saya dengan Bapak hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Mudah-mudahan jawaban yang bisa kami sampaikan tadi sedikit bisa membantu secara substansi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Insya Allah di beberapa momen atau di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali untuk kaitannya dengan masalah pengambilan keputusan tadi. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak.
Bapak Baharudin SPD selaku Kepala Sekolah Negeri 9 Sata Putih. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak sedikit. Jadi saya ini akan mewawancarai Bapak. Sebelumnya kita sudah konfirmasi sebelumnya. Jadi tema dari wawancara kita hari ini yaitu pengambilan keputusan mengenai dilema etika Pak sebagai pemimpin khususnya di SMPN 9 Sata Putih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Insya Allah dari jawaban Bapak akan menjadikan catatan buat saya sebagai bahan pembelajaran buat saya untuk memenuhi modul saya dengan modul tentang 3.1 di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini Pak. Sebelumnya Bapak sudah siap saya wawancarai Pak? Insya Allah siap. Oke, siap ya. Jadi ada 8 pertanyaan ini Pak. Insya Allah Bapak bisa menjawab dengan apa namanya, santai saja Pak ya. Oke, pertanyaan pertama Pak Baharudin. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Bapak temui di sekolah Bapak khususnya SMP 9 Sata Putih Pak? Ya, baik. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada ibu wawancara. Sesuai kondisi yang saya alami di sekolah, kalau terkait dengan etika atau identifikasi etika itu kasus, jadi yang pertama itu perlu kita ketahui kasus apa sebenarnya yang terjadi. Yang kedua, sumber kasusnya ini dari mana? Entah dari internal sekolah atau di luar sekolah. Nah, kalau itu terkait dengan internal sekolah, tentu yang punya kewenangan di pihak sekolah. Kalau kasus itu ada keterlibatan dengan pihak yang di luar sekolah, maka sekolah perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Lalu pertanyaannya, masyarakat yang mana? Sebagai institusi sekolah, tentu sekolah punya komite. Maka wadah ini yang bisa kita manfaatkan untuk memilah dan memilih kasus yang seperti apa yang terjadi di masyarakat melalui komite sekolah. Kalau yang di internal sekolah, tentu kepala sekolah juga perlu mengklarifikasi setiap kasus yang muncul. Jangan sampai kasus yang muncul itu ada kasus yang muncul guru dengan guru, guru dengan siswa, dengan guru maupun kepala sekolahnya. 3 kategori kasus ini harus kita tempatkan pada persoalan yang sesuai dengan kriteria kasusnya. Saya kira begitu cara mengklarifikasinya. Oke, terima kasih Pak. Berarti Bapak punya tahapan sendiri mengidentifikasi setiap kasus yang muncul di sekolah Bapak ya. Salah satunya adalah Bapak tadi bisa saya tangkap perlu mengetahui kasusnya itu apa dulu ya, kemudian sumber kasusnya itu apakah ada di dalam secara internal maupun eksternal, kemudian diidentifikasi lagi Bapak. Terima kasih ya untuk pertanyaan pertama. Baik. Sekarang pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki 2 kepentingan Pak, misalnya sama-sama benar atau itu biasanya mengandung nilai kebajikan, misalnya ada nilai kebajikan misalnya berpihak pada murid, kemudian nilai kebajikan yang lainnya misalnya ada rasa empati dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan 2 kepentingan tadi? Dan dua-duanya masih sifatnya kasus ya? Iya. Ya. Baik, jadi begini. Seandainya ada satu kasus yang muncul di sekolah, setelah kita mengidentifikasi dan verifikasi kasus yang terjadi, lalu ternyata kasus itu muncul di internal sekolah. Nah, di internal sekolah itu sebagaimana penyampaian saya tadi, bisa jadi guru dengan siswa, bisa jadi guru dengan kepala sekolah, dan bisa jadi juga sekolah dengan yang di luar sekolah. Nah, ketika misalnya persoalan ini kita identifikasi, misalnya ada keterkaitan dengan kasus ini muncul, tapi terkesan kasus ini guru dengan siswa. Nah, seandainya yang terjadi kasus ini dan dua-duanya punya kepentingan yang sama, dua-duanya punya hak yang sama,
dua-duanya punya etik yang sama. Tentu yang jadi pertimbangan selaku pimpinan sekolah melihat kebermanfaatannya pengambilan keputusan. Meskipun kasusnya sama, tapi manfaatnya itu ya ke depan ini mana yang lebih banyak. Jadi meskipun kasusnya sama, tapi manfaatnya itu perlu kita perhatikan. Mana yang punya manfaat lebih jauh dan mana yang sifatnya manfaatnya itu hanya sekedar penyelesaian sementara. Saya kira itu harus benar-benar kita klarifikasi. Oke. Oke, saya rasa iya. Menurut untuk pertanyaan kedua ini sudah menurut saya jadi untuk kasus-kasus yang mengalami dua kepentingan yang sama, berarti Bapak lebih condong manfaat yang lebih besar itu yang akan ditempuh Bapak ya. Terima kasih Pak. Kita selanjutnya ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Terkait dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah yang temukan. Ya. Jadi seandainya terjadi kasus-kasus yang ada di sekolah, anggaplah kasus itu masih sifatnya internal sekolah. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi? Yang pertama, perlu kita menghadirkan guru-guru yang diprediksi ada keterkaitan dengan kasus itu untuk meminta klarifikasi kasus ini. Lalu setelah itu misalnya langkah itu kita lakukan terkait dengan guru yang kita panggil terkait dengan kasus itu, maka perlu kita dudukkan bersama. Seandainya guru dengan guru, tentu penyelesaiannya tidak boleh sepihak, harus melibatkan kedua belah pihak. Jadi saya kira begitu cara menyelesaikannya supaya kasus Fair itu ya, bisa Pak, ditemukan iya. fair. Tidak boleh kita melihat hanya satu pihak. Setidaknya ketika kita identifikasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kasus itu, maka perlu kita dudukkan bersama. Saya kira demikian. Ya berarti harus dihadirkan semua Pak ya, supaya tidak ada kita mendengar cuma dari Ya. satu pihak, jadi kita mendengar dari semua pihak. Ya. Jadi kita jadi fair sebagai pemimpin Bapak fair Ya. menangani kasus tersebut. Oke Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan keempat. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Baik. Kalau saya akan lakukan terkait dengan menghadapi semua kasus, tentu tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri. Meskipun kasus itu sekecil apapun, tentu kita tidak boleh mengambil keputusan mandiri. Setidaknya tetap kita memperhatikan masukan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, termasuk tenaga dan kependidikan. Sepanjang itu kita butuhkan, maka apa salah hal itu kita libatkan. Jadi meskipun kita sebagai seorang pemimpin, tentu tidak boleh berpijak bahwa kepemimpinan itu sudah disitulah keputusan terakhir. Saya kira tidak demikian. Oke. Berarti poinnya adalah Bapak melibatkan rekan-rekan guru atau stakeholder yang ada di sekolah Pak Iya. ya, untuk pengambilan keputusan secara musyawarah. Iya. Begitu poinnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya Bapak apa kira-kira? Baik. Yang- Jadi biasanya tantangan yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah atau saya sering alami dalam pengambilan suatu keputusan itu ada dua. Ada yang pihak yang lain menganggap itu dirugikan, menganggap yang lain itu yang diuntungkan. Ini juga jadi problem seorang kepala sekolah. Nah, bagaimana cara menghadapi seperti ini? Tentu cara menghadapi ini dari putusan yang kita mau ambil itu, titik fokusnya, arahnya ini sebenarnya kemana? Kalau memang sudah ada kejelasan, maka cara pengambilan keputusan itu kita perjelas secara musyawarah bahwa ini putusan ini tidak melihat siapa salah siapa benar dan tidak mencari siapa yang untung siapa yang rugi. Tapi pada prinsipnya kepentingan ini lebih mengedepankan kepentingan secara umum, tidak melihat sekelompok atau individual. Saya kira begitu. Iya. Wawancara. Ya, bagus sekali jawabannya Pak. Jadi setiap jadi pemimpin mah banyak tantangan Bapak Iya. ya. Jadi kadang kita merasa harus sulit untuk menentukan. Makanya dari jawaban Bapak tadi saya tangkap Pak ya. Oke, pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak
memiliki sebuah seperti tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, Pak? Jadi kalau misalnya Bapak atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau juga Bapak bisa menyelesaikan dari jadwal? Ini seperti apa yang Bapak jalankan? Mungkin Bapak ada jadwal atau seperti Saya kira kalau misalnya bicara jadwal penanganan kasus, saya kira secara terus tidak ada. Iya. Tapi pada prinsipnya setiap kasus yang muncul itu segera diselesaikan. Tidak boleh dikasih lama. Mengapa demikian? Karena semakin berkepanjangan waktu, semakin menjalar itu suatu peristiwa kasus yang ada. Sehingga langsung pemahaman diselesaikan, Pak, ya? Iya. Jadi menurut pemahaman saya, meskipun tidak terjadwal, bukan berarti kasus itu ditangani. Kan begitu. Iya. Ya. Hanya setidaknya kita harus pro sesuatu yang terjadi. Begitu kasus yang muncul, jangan menunggu waktu yang lama-lama. Kita segera tanpa dijadwal kita laksanakan. Sudah dipikir, oh harus Ya. diselesaikan. Ya. Ya setidaknya setiap kasus yang muncul kita ngambilnya seperti itu. Tidak boleh nanti berlarut-larut. Semakin lama semakin Iya, semakin lama semakin juga bertambah. selesai, iya. Iya, saya kira begitu ya. Oke, terima kasih untuk jawaban nomor 6, Pak. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Ini nomor 7. Oke, silakan. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini Bapak untuk mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, Pak? Ya, baik. Yang mempermudah juga seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, yang pertama itu harus ada pijakan. Pijakan yang pertama, kepala sekolah menjalankan pimpinan harus tahu regulasi aturannya. Di mana regulasinya? Salah satu fundamentalis itu adalah regulasi yang ada di sekolah. Regulasi yang ada di sekolah itu bukan sekedar mengatur keberadaan siswa, tidak, termasuk guru-guru. Nah, bagaimana problemnya? Nah, tentu terkait dengan hal ini kita perlu mendudukan suatu aturan yang ada di sekolah sebagaimana aturan-aturan yang berlaku di tempat lain. Jadi setiap guru dan setiap siswa tentu harus memahami terkait dengan regulasi yang ada di sekolah, sehingga kepala sekolah ketika menghadapi suatu hal ada pijakannya, ada dasarnya. Itu tidak boleh mengangan-angan. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika apalagi kalau sudah berhadapan dengan peristiwa yang melibatkan orang luar sekolah, misalnya orang anak-anak bolos apa semua. Ini perlu ada regulasi atau panduan atau rujukan yang ada di satuan pendidikan, jadi pedoman dari semakin kuat, Bapak, ya? Ya, saya kira begitu Ibu wawancara. Oke, berarti Bapak memegang teguh dengan seperti ada regulasi, seperti perat ada aturan, Iya. permen. Jadi itu dasar kita memperkuat. Di sekolah itu kan ada dokumen satu, itu dokumen satu kan merupakan satu pedomannya itu kan, yang jadi karena itu dibuat bersama. Jadi kita kuat mengambil keputusan, Ya. supaya ada dasar kita, jadi Ya. tidak semena-mena atau. Ya, Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu? Dan Bapak jelaskan berapa? Silakan, Pak. selama ini yang menjadi dilema itu adalah harus kita menguasai jati diri seorang guru. Kita harus kuasai mereka. Jadi ketika kita memahami secara benar, ketika kita mencermati, bahkan mungkin dengan sekalian dengan siswa maupun guru. Yang pertama itu harus kita kuasai karakter mereka. Jadi setiap guru itu berbeda karakter. Jadi dari situ kepala sekolah atau saya itu kesan yang paling berbeda. Si A misalnya punya persoalan lain, yang saya gunakan strategi yang sama pada si B itu tidak pas. Mengapa? Karakternya berbeda. Itu yang jadi tantangan. Seperti penilaian penelitian tindakan kelas, Pak, ya. Setiap Iya. penyakit beda-beda, Pak. Iya. Makanya itu yang perlu diperhatikan, karakter orang. Harus Iya. berarti sebagai pemimpin harus Tahu karakter. pintar mempelajari Iya. karakter atau psikologi setiap orang. Psikologi atau karakter harus benar-benar Harus bisa Iya. Bapak baca, ya. setidaknya meskipun tidak secara penuh, Iya. setidaknya kita bisa ketahui. ketahui supaya ketika menghadapi suatu masalah, strategi yang kita gunakan sama si A, Tepat. kita gunakan sama si B tidak pas. Mengapa demikian? Karena karakternya berbeda.
Saya kira itu jadi problemnya itu. Oke, saya Jadi bisa kecuali kita memaksakan, kalau kita memaksakan, oh ini pernah kita gunakan karakter ini pakai sama si A yang bermasalah, selesai. Tapi ketika sudah muncul, Tidak kita pas. paksakan, ini enggak jadi masalah kan? Iya. Nah, sehingga di situ problemnya. Harus kita kuasai benar karakter Karakter setiap setiap orang orang. kita dapat. Saya kira begitu Ibu wawancara. Oke, jadi sudah selesai pertanyaannya Pak. Saya sudah bisa mengambil seperti kesimpulan dari wawancara kita siang ini Pak. Saya banyak mendapat seperti sharing dari Bapak, dari setiap jawaban Bapak dalam pengambilan keputusan. Saya sebagai calon guru penggerak di Anak School ini banyak belajar, banyak berdiskusi juga, kolaborasi dengan teman-teman guru, teman guru dan kepala sekolah, sehingga apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat juga buat saya sebagai bahan pembelajaran saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Insya Allah dari diskusi kita kali ini Pak, Insya Allah berikutnya kita akan sharing-sharing kembali, Ya, baik. membahas masalah tentang pendidikan ke depan yang lebih baik. Ya. Jadi terima kasih Pak atas Terima kasih kesempatannya. sama-sama. Ya, Assalamualaikum insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Isna, selaku Kepala SMP Negeri 1 Duduki. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin di sekolah ibu saya. Terima kasih kesempatan sudah menerima saya berkunjung ke SMP Negeri 1 Duduki ini. Berdasarkan wawancara kita kemarin, kesepakatan kita hari ini Bu saya, alhamdulillah Ibu Risna selaku Kepala SMP 1 Duduki memiliki kesempatan hari ini dan saya berterima kasih banyak. Ibu Risna sudah siap saya wawancarai? Iya. Jadi kemarin sudah saya share tema dari wawancara kita hari ini semuanya. Oke, terima kasih. Kalau begitu Ibu Risna mempersingkat waktu, langsung saja wawancara kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama Ibu Isna, selama ini Ibu Isna bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah di SMP 1 Blok ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sini? Bagaimana Ibu kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Saya sebagai atasan di sekolah ini atau sebagai pimpinan di sekolah ini dalam hal mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi, saya lebih fokus pada mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam dilema tersebut, ya, dilema etika. Berarti lebih fokus ke orangnya langsung begini ya, langsung ke orang-orang Pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Terima kasih Isna. Kemudian Ibu Isna kepala sekolah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama, misalnya itu benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Artinya misalnya ada kasus mempunyai kepentingan yang sama dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang menurut mereka sama-sama. Bagaimana Ibu kepala sekolah menjalankan dalam hal pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas dalam hal mengambil pengambilan keputusan, kita tidak boleh hanya memihak kepada salah satu pihak saja. Yang jelas tidak ada yang dirugikan. Kita mengambil keputusan yang ada manfaatnya, yang ada baiknya. Itu saja. Tapi poinnya kemanfaatan dikedepankan ya Bu ya. Oke, selanjutnya kira-kira langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kasus dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan? Kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini? Saya lebih mengutamakan ada mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang relevan. Jadi Ibu lebih condong untuk mengumpulkan data-data ya. Berarti Ibu data-data yang relevan, yang fakta-fakta itu yang dikumpulkan sehingga langkah pengambilan keputusan juga semuanya akan merasakan. Berarti
akan dipecahkan bersama. Selanjutnya, hal apa yang menurut Ibu sangat efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Dan efektif kira-kira hal apa yang Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan selama ini? Yang jelas rasa solidaritas yang tinggi yang saya tonjolkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu musyawarah mufakat ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apa tantangan Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin di SMP 1? Tantangan apa yang Ibu rasakan? Apa kira-kira? Selama ini sih saya belum menemukan tantangan, terkecuali tantangan itu terjadi apabila tidak menemukan solusi yang baik, tidak ada akhir solusinya. Nah, itu merupakan tantangan. Tapi selama ini selama saya bertugas di sini belum menemukan tantangan tersebut. Ada tantangan, berarti tantangan misalnya di sana kasus itu tidak terpecahkan. Dan alhamdulillah selama ini terpecahkan Iya. semua, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, kira-kira Bu, Ibu kira-kira memiliki seperti tata kelola atau seperti jadwal tertentu yang dalam hal pengambilan keputusan, mungkin Ibu punya catatan-catatan atau jadwal tertentu untuk melakukan pengambilan keputusan tersebut mengenai kasus-kasus yang terjadi? Kalau di sekolah ini saya rasa belum jadwalnya tidak ada, tapi setiap ada kasus atau masalah sering dibahas bersama dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, terutama guru-guru yang staf di ruang guru tentang. Berarti langsung dipecahkan ya melalui musyawarah mufakatnya, tidak ada catatan tertentu tetapi langsung antusias, langsung dipecahkan setiap ada masalah langsung diselesaikan. Apakah ada seseorang atau faktor apa yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini? Mungkin ada orang atau faktor apa yang mempermudah Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, mempermudah Ibu? Yang mempermudah tentu lebih dominan kepada mengumpulkan itu data-data yang terkait dalam kasus tersebut. Jadi Ibu berdasarkan semua fakta ya, sehingga untuk menangani sebuah dilema itu gampang diidentifikasi sehingga gampang juga untuk menentukan. Oke, yang terakhir Bu kepala sekolah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa Ibu kepala sekolah petik dari pengambilan atau pengalaman dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengalaman saya dalam hal pengambilan keputusan, ya, tentu keputusan yang diambil itu keputusan yang baik dari yang terbaik, yang jelas tidak merugikan salah satu pihak, yang ada manfaatnya. Itu yang saya ambil dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Dari serangkaian wawancara kita tadi saya bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Ibu kepala sekolah sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 Ilupi. Terima kasih banyak. Insya Allah wawancara kita hari ini dapat menjadi pembelajaran buat saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Insya Allah kedepannya apa yang kita kerjakan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jadi terima kasih atas kesempatan Ibu dalam wawancara kita kali ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di institusi, sebagai kepala sekolah. Sehat selalu Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan.